Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksamana Saino Suryadi dari kelas 11-6. Di sini saya membawakan tema peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini diawali dengan kekalahannya Jepang. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Jepang terdesak dan akhirnya menyerah terhadap sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah dijatuhkannya bom di daerah Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan 3 hari kemudian di daerah Nagasaki pada tanggal 9 Agustus. Kekalahan Jepang ini menyebabkan kekuasaan di Indonesia kosong karena Jepang belum menyerahkan sepenuhnya kekuasaan kepada Indonesia. Berita kekalahan Jepang ini belum diketahui oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan KRT Rajiman Wiryaningrat karena mereka baru kembali dari Dalat, Vietnam. Berita ini diketahui terlebih dahulu oleh Sultan Syahrir yang ia dengarkan dari siaran radio. Setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir segera menemui Muhammad Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu janji Jepang. Namun setelah Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir bertukar pikiran, Soekarno melakukan perundingan antara golongan tua dan golongan pemuda. Golongan tua yang beranggotakan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berpendapat ingin proklamasi dilakukan dengan persiapan dan diplomasi. Sedangkan golongan pemuda yang beranggotakan Wikana, Sukarni, dan lain-lain berpendapat untuk menuntut kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Setelah pertemuan dengan Soekarno tidak menghasilkan kesepakatan yang telah menimbulkan ketidakpuasan dari golongan pemuda, hal ini mendorong golongan pemuda untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang dengan membawa mereka ke Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di sana mereka menempati rumah rakyat Tionghoa yang bernama Isong. Di situ juga Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh golongan pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun hal itu tidak terwujud karena Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera setelah kembali ke Jakarta. Ia pun kembali ke Jakarta dengan menempati kediaman Laksamana Tadashi Maeda pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945. Kediaman Laksamana Tadashi Maeda, teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dengan pembahasan utama yaitu bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, dan kedua, pemindahan kekuasaan dilakukan secara tertib dan seksama. Teks tersebut ditulis tangan oleh Soekarno di atas secari kertas. Setelah disepakati isinya, Said pemilik diminta untuk mengetik naskah tersebut dengan sedikit perubahan redaksional, yaitu wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia dan tempo menjadi tempo. Setelah teks proklamasi sudah rampung dan sudah ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, pembacaan teks proklamasi dilakukan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Upacara ini dilakukan secara sederhana dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhun, serta diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara ini juga dihadiri oleh masyarakat setempat, tokoh-tokoh nasional, dan tentara Jepang yang bersifat netral. Isi teks sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Teks proklamasi dilaksanakan, berita kemerdekaan Indonesia disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia melalui siaran radio, surat kabar, dan dari mulut ke mulut. Sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.